Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini bisa kembali dipertemukan ya dalam kajian ilmu akidah dasar membahas syarah matan akidah Al-Qairwani itu Ibnu Abi Zaid Al-Qairwani rahimahullah taala. Masih melanjutkan pembahasan iman kepada takdir ya. Sebelumnya sudah dibahas ya bahwa takdir mencakup takdir baik dan buruk ya, lalu rukun takdir ya. Ada 4 rukun takdir yaitu ilmu, kitabah ya, pencatatan. Nah, itu sudah dibahas 2 rukun itu. Nah, lalu kita lanjut ke rukun yang ketiga dan keempat, yaitu apa masyiah ya, kehendak, dan al-khalqu, penciptaan. Pencatatan itu ada 3 ya, sebagaimana sudah kita bahas. Ada pencatatan secara umum ya, yaitu sebelum diciptakan ya makhluk-makhluk 50.000 tahun ya, sebelum sudah ditulis takdir itu. Ada pencatatan umur ya, umur manusia, umri, yaitu setiap manusia diciptakan ya, ditentukan ya, dicatat takdirnya itu ya. Lalu ada takdir sanawi tahunan, itu setiap malam Lailatul Qadar ya. Nah, adapun kalau yang harian itu hanya kehendak aja ya, kehendak dan penciptaan, tidak ada pencatatan secara khusus. Nah, sekarang kita masuk ke masyiah ya, kehendak ya, rukun yang ketiga dari iman kepada takdir. Ya, nah ini ya, ketiga al-masyiah, kehendak. Yaitu meyakini bahwa semua yang terjadi tidak keluar dari kehendak Allah. Ya, jadi semua yang terjadi itu ya semuanya tidak keluar dari kehendak Allah. Makanya kan kehendak ini belum tentu ridho ya, sudah kita bahas tuh. Ya, kehendak itu belum tentu ridho. Jadi yang dikehendaki Allah itu ada yang diridhoi, ada yang tidak ya, ada yang dimurkai. Ya, seperti kekafiran orang kafir, ya kemaksiatan ya orang-orang yang berbuat maksiat. Itu tidak keluar dari kehendak Allah ya. Dari izin Allah mereka bisa melakukan itu. Ya, tetapi tidak diridhoi oleh Allah. Dan apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak terjadi. Ya, nah telah terdahulu berkenaan dengan kehendak ini dalam pembahasan sifat Allah sebelumnya, itu Allah Maha berkehendak al-murid. Dan darinya telah disebutkan diantaranya ya, walau sya Allah maktatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Dan kalaulah Allah berkehendak, tidaklah mereka berperang ya. Itu tetapi Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Ya. Jadi mereka berperang itu juga tidak keluar dari kehendak Allah. Ya, wa ma tasyauna illa yasyaallahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak ya, atau wa ma tasyauna ya, bukan mereka, ini salah itu, salah terjemah. Kalian tasyauna ya. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah berkehendak. Dialah Rabb semesta alam. Nah, di ayat ini jelas sekali ya, ada kehendak Allah dan ada juga kehendak makhluk manusia. Jadi manusia
makhluk itu juga sudah diberi kehendak oleh Allah. Makanya dia bisa memilih ya mau melakukan apa, ya lalu dia mempertanggungjawabkan pilihannya. Nah, tetapi yang dikehendaki oleh manusia tidak keluar dari kehendak Allah. Makanya jelas ayat wa ma tasyauna, tidaklah kalian berkehendak kecuali ini manusia berkehendak. Nah, tapi kehendak Allah itu juga ya dibawa kehendak Allah. Ya, kalau Allah nggak menghendaki ya nggak bisa manusia melakukan. Tapi kalau Allah menghendaki manusia itu bisa melakukan, ya, mampu untuk melakukan. Ya, dengan pilihannya dengan kehendak manusia itu. Jadi manusia punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Dua-duanya pada apa namanya porsinya masing-masing. Juga telah dinukil penjelasan para ulama ya diantaranya Syekhul Islam Abu Usman As-Sabuni ya dalam kitab Aqidatul Salaf itu ya, wafat tahun 449 Hijriah ya. Jadi dia mengatakan jadi, termasuk mazhab Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah Azza wa Jalla berkehendak bagi seluruh amal para hamba yang baiknya dan yang buruknya. Tidak beriman seorang pun melainkan dengan kehendaknya dan tidak kafir seorang pun melainkan dengan kehendaknya. Kalaulah ia berkehendak niscaya menjadikan semua manusia sebagai umat yang satu dan kalaulah ia berkehendak untuk tidak didurhakai niscaya ia tidak menciptakan iblis. Maka kafirnya orang-orang kafir dan imannya orang-orang mukmin dengan ketetapannya Subhanahu wa taala, ketentuannya, iradah dan masyiahnya. Dia menghendaki semua itu dengan iradah dan masyiahnya dan menetapkannya. Ya, ridho kepada keimanan dan ketaatan dan murka kepada kekafiran dan kemaksiatan. Jadi kekafiran dan kemaksiatan itu dikehendaki oleh Allah tapi dimurkai gitu. Nah, kehendak iradah atau masyiat itu tidak sama dengan keridoan dan kecintaan ya kebaikan dan keburukan yang terjadi itu tidak keluar dari kehendak Allah karena tanpa kehendak atau izin Allah tidak akan terjadi. Tetapi bukan berarti Allah meridhoi keburukan. Sama sekali Allah tidak meridhoi keburukan. Untuk itu Allah akan membalas pelaku keburukan dengan balasan yang setimpal di akhirat. Ya, di dunia ini Allah telah memberikan keleluasaan kepada makhluknya untuk melakukan perbuatan sesuka hatinya sebagai ujian. Ya, Al-Qur'ani menjelaskan tentang rukun ini ya. Dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dengan keadilannya yang sudah kita singgung dan dia memberi petunjuk kepada yang dia kehendaki lalu memberinya taufik sebagai dengan karunia. Itu sebagaimana ya firman Allah, walau Allah la ja'alakum ummatan wahidah walakin yudillu may yasha. Menyesatkan yang dia kehendaki wa yahdi may yasha. Nah, jadi jelas. Jadi ketika disebut Allah menyesatkan itu maksudnya adalah eh, bukan berarti dipaksa ya. Jadi itu juga adalah atas pilihan manusia, atas kehendak manusia lalu Allah kehendaki itu terjadi. Ya, jadi Allah itu menghendaki terjadinya, bukan melakukan. Nah, ini beda. Jadi ketika hamba itu berbuat, ya melakukan kesatuan, perbuatan itu dinisbatkan kepada hamba itu, kepada makhluk. Tidak boleh menisbatkan kepada Allah. Tapi Allah itu menghendaki perbuatan hamba itu terjadi. Gitu. Ini yang dimaksud dengan menyesatkan itu tadi ya. Jadi menghendaki kesesatan yang dilakukan oleh hamba itu terjadi. Bukan Allah melakukan kesesatan, bukan. Ya. Dan juga memberi petunjuk kepada yang dia kehendaki.
Dzalika bima qadamat aydikum wa anna Allah laisa bidzallamin lil abid. Allah tidak zalim. Jadi kalau manusia itu dipaksa berarti zalim. Ya, dipaksa melakukan perbuatan keburukan lalu kemudian dibalas di akhirat disiksa. Nah, itu kan zalim, tidak adil. Nah, jadi ini menunjukkan keadilan Allah. Ya, manusianya yang berbuat atas pilihan, ya, dengan kesadaran dia, dengan kehendak manusia itu. Ya, jadi Allah itu menghendaki itu adalah supaya terjadinya aja, bukan bukan melakukannya, gitu. Ini insya Allah jelas ya. Walau la fadlullah alaikum warahmatullahi taba'tumus syaitan illa qalil. Nah, ini juga ketika hamba itu melakukan kebaikan, ketaatan, ya, itu juga dengan kehendak Allah dan itu merupakan karunia dan rahmat dari Allah. Ya, orang itu bisa yang melakukan kebaikan, yang amal soleh, sehingga dibalas ya dengan balasan yang berlipat ganda ya, surga di akhirat nanti. Ya, nah beliau mengatakan al-Qairani ya, maka semuanya dimudahkan dengan kemudahan darinya kepada yang telah terdahulu dari ilmunya dan takdirnya. Baik itu sebagai orang yang sengsara maupun sebagai orang yang bahagia. Ya, ini sangat bergantung kepada hambanya itu sendiri. Ya, ketika hamba itu apa namanya, dia punya kesungguhan dalam hatinya, keikhlasan, ya, itu maka Allah akan permudah ya jalannya itu kepada hidayah, pada melakukan amal soleh. Tapi kalau hatinya ya tidak ada keikhlasan, tidak ada kesungguhan, ya maka dalam kemudian amal solehnya, melakukan amal solehnya itu juga ya akan menjadi sulit. Jadi itu disebabkan oleh manusia sendiri. Ya, bukan semata-mata Allah yang menentukan. Ya, jadi tetap dia ada sebab dari hambanya itu sendiri. Makanya kan dalam hadis disebut ya ketika Allah akan memilih Rasul ya. Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata ya. Allah lebih tahu kepada siapa kerasulan itu diberikan. Jadi Allah lihat kepada hatinya kan. Itu dalam hadis ada. Jadi Allah lihat kepada Nabi Muhammad yang bersih gitu ya. Yang punya apa namanya ya hati yang bersih, keikhlasan. Maka Allah jadikan dia sebagai Rasul. Kemudian juga melihat orang-orang yang akan menjadi para sahabatnya, dilihat kebersihan hati mereka. Lalu Allah jadikan mereka sebagai para sahabat Nabi. Jadi tetap ya ada sebab dari para hambanya itu. Ya, jadi tidak tidak atas apa namanya kezaliman ya, waliyadzubillah. Tidak mungkin Allah berbuat zalim. Sebagaimana dalam hadis apa namanya di sini disebutkan ya, karena Nabi SAW pada satu jenazah yang mengambil sesuatu ya, lalu beliau memukulkannya ke tanah yang kutubil ar. Siapa di antara kalian tidaklah ya, tidaklah salah seorang dari kalian kecuali sungguh telah ditulis ya tempatnya dari neraka ya dan tempatnya di surga. Nah, ini sebagaimana sudah kita bahas ya, jadi ditulis itu menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah, bukan paksaan. Jadi ya adapun ketika diciptakan Allah sudah memberi keleluasaan kepada manusia ya, kebebasan untuk memilih. Tapi Allah sudah tahu nih orang nih milih yang mana. Apakah milih berbuat soleh ataukah tidak. Ya, dan juga Allah sudah tahu nantinya orang ini apakah masuk surga ataukah masuk neraka. Nah, ilmu Allah yang luas itu kemudian dicatat dalam takdir. Jadi sama sekali dalam takdir itu tidak ada paksaan kepada hamba.
Ya, lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, afala natakilu ala kitabina wa nada'ul amal? Ya, wahai Rasulullah, kalau begitu apakah kita bersandar saja ya terhadap takdir kita tanpa beramal? Beliau menjawab, beramalah kalian. Imalu fakulun muyassaran lima huliqalahu. Ya, karena setiap orang akan dimudahkan kepada yang diciptakan baginya. Ya, amma man kana min ahli sa'ada fa yassaru min amali ahli sa'ada wa amma man kana min ahli syaqa fa yassaru li amali ahli syaqa. Gitu. Jadi akan sesuai dengan takdir ya yang Allah tuliskan itu apa namanya pilihan manusia itu sendiri. Gitu ya, condongnya kemana ya maka Allah memberikan kemudahan pada mereka itu. Ya, fahma man atau wattaqwa wa sadaqa bil husna dan seterusnya. Sebagaimana dalam ayat. Ya, beliau mengatakan ya Al-Qairani Allah Maha Tinggi, tidak mungkin dalam kekuasaannya ada yang tidak Dia kehendaki. Jadi kalau misalnya hal-hal keburukan yang dilakukan oleh manusia itu di luar kehendak Allah, ya karena menyangka kalau Allah berkehendak berarti ridho gitu yang menyetujui ya, sehingga akhirnya tidak masuk dalam kehendak Allah. Nah itu berarti ya kalau di luar kehendak Allah ada hal yang tidak dikehendaki, ada hal yang di luar kekuasaan Allah, maka tentu menjadi kurang kekuasaan Allah. Ya, karena kalau ada yang terjadi tanpa kehendak Allah, maka itu akan berkonsekuensi Allah memiliki kekurangan dalam kekuasaannya, yaitu ketidakmampuan, ajzun ya, pada apa yang terjadi tersebut, maka hal itu mustahil bagi Allah. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran, ya dalam ayat wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Wa yuridka bihairin fala radda li fadli. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi kau, maka tidak ada yang dapat menolak kurnianya, karunia-Nya. Yusibu bihi mayasya min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Yang memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hamba. Ya, sebenarnya dalam hadis, nah ini yang diajarkan oleh Rasul SAW ya, bahkan kepada sahabat yang masih belia ya, ini kan Ibnu Abbas ya waktu itu kan masih kecil ya, masih belia ya, karena Rasul wafat itu kan usianya baru 13 tahun. Nah, sejak kecil sudah ditanamkan oleh Rasul ya iman kepada Allah dan kepada takdir. Ini kan masalah takdir ini yang disampaikan. Jadi kata Ibnu Abbas ya, aku pernah di belakang Rasulullah SAW di apa di bonceng ya. Pada suatu hari ya, lalu Rasul berkata memberikan pengajaran, ya gulam, ini alimuka kalimat, ya ifadillah ya fadka. Wahai anak, sungguhnya aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya, jagalah Allah, kamu akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Ya, jadi maksudnya Allah akan memberikan pertolongan. Nah, jadi ini berarti betul-betul iman ya kepada Allah ya, merasa ada kedekatan dengan Allah. Ya, nah, lalu tidak karena Allah itu dekat menjaga ya, selama kita menjaga Allah artinya menjaga syariat dari Allah ya, menjaga ajarannya untuk selalu taat kepada Allah. Nah, apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila kamu mohon pertolongan, maka meminta pertolonganlah kepada Allah. Ini betul-betul ya, sejak kecilnya harus ditanamkan kepada anak itu.
Jadi yang memberikan dia yang memberi pertolongan kepada itu hanya Allah, maka bergantung kepada Allah. Jangan bergantung kepada manusia sekalipun. Jangan bergantung kepada orang tua misalnya. Jadi kalau punya permintaan ya ajarkan anak itu agar mintanya kepada Allah, jangan kepada orang tua. Ya. Dan nanti Allah akan mengabulkan melalui perantaraan orang tuanya misalnya. Nah, lalu walam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Nah, ini kan masalah takdir ya. Ketahuilah bahwa umat apabila berkumpul untuk memberikan kepadamu manfaat ya dengan sesuatu mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu ya kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan untukmu. Nah, ini kan takdir. Jadi iman kepada takdir harus ditanamkan. Ya, jadi manusia diberikan kemampuan untuk berbuat, untuk berkehendak, memilih. Tapi kalau kehendak Allahnya tidak ada, itu nggak akan terjadi. Ya, jadi tetap bergantung kepada kehendak Allah. Nah, ketika Allah kehendaki, ya Allah takdirkan, maka itu terjadi. Ya, nah, sehingga kan nanti dengan iman kepada takdir ini asar ya dampaknya dalam kehidupan tuh kan sangat luar biasa. Ya, orang menjadi apa? Tawakal gitu ya, sabar ya menghadapi ujian karena semua adalah takdir dari Allah. Ya, dan walaupun misalnya terasa ya sebagai sebuah apa namanya keburukan ya secara duniawi, musibah gitu kan. Tapi justru di balik itu ada hikmah ya, ada kebaikan yang besar. Ya, dan sebaliknya kalau mereka berkumpul untuk memberi madarat dengan sesuatu, mereka tidak bisa memberikan madarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tentukan. Ya atasmu rufiatil aklam wajafatil suhuf. Ya pena-pena telah diangkat, artinya takdir itu sudah dituliskan dan lembaran-lembaran itu telah menjadi kering. Si tintanya itu sudah menjadi kering, artinya sudah ditetapkan ketetapan takdir itu tidak akan meleset dari yang sudah tertulis di dalam takdir itu. Ya, nah beliau mengatakan ini hadis yang hasan sahih ya, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ya. Jadi ini iman kepada takdir yang harus ditanamkan sejak dini ya. Jadi jelas bahwa takdir ini tidak bertentangan dengan amal ya. Makanya tadi ketika sahabat bertanya, apakah kami berpaku saja dengan takdir yang ditulis tidak beramal? Justru Rasul mengatakan ya justru kalian beramal. Jadi takdir itu tidak bertentangan dengan amal. Karena yang kita amalkan, yang kita pilih itu nggak akan keluar dari yang Allah tentukan. Nah, cuman kan masalahnya kita tidak tahu yang ditulis di catatan takdir itu, makanya ya jangan berpaku karena kan kita tidak tahu kan yang tercatat untuk kita nggak tahu, gitu ya. Nah, kemudian rukun yang terakhir yang keempat, al-khalqu penciptaan. Ya artinya Allah ketika Allah menghendaki sesuatu, sesuatu itu terjadi ya Allah ciptakan dengan penciptaannya gitu ya. Jadi semua yang ada selainnya dan yang terjadi adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan zat makhluknya dan juga perbuatan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Qairwani itu. Dia adalah pencipta segala sesuatu, ya. Dia adalah Rob para hamba dan Rob bagi amal-amal mereka. Nah, ini jelas sekali ditunjuki di dalam Al-Quran. Jadi ketika Allah mengatakan Allah pencipta segala sesuatu. Jadi di luar Allah ya itu kan semua makhluk
Jadi Allah dengan zat dan sifatnya ya itu kan adalah Allah. Khalik pencipta. Nah, di luar Allah yaitu berarti makhluk. Maka manusia ya zat-zat manusia atau makhluk-makhluk yang lain dengan perbuatannya juga sama makhluk diciptakan oleh Allah. Nah, inilah ya jadi manusia ya bisa melakukan itu ya jadi penciptaan ini adalah turunan dari kehendak tadi ya. Jadi ketika Allah kehendaki lalu Allah ciptakan maka terjadi. Ya, nah cuman yang diciptakan itu tadi adalah juga apa dikehendaki juga oleh manusia ya tadi bukan tidak ada paksaan juga. Ya, jadi sebagai kehendak, sebagai izin ya bahwa perbuatan yang manusia lakukan itu bisa terjadi gitu. Ya, jadi tidak menafikan bahwa manusia juga bukannya kehendak, punya kemampuan untuk melakukan perbuatannya, tetap punya manusia juga ya. Cuman itu bisa terjadi dengan kehendak dan penciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ya, jadi ketika manusia melakukan perbuatan, perbuatan itu bagi manusia. Adapun ketika dinisbatan kepada Allah itu penciptaan dari Allah, bukan perbuatan Allah. Perbuatannya perbuatan manusia. Perbuatan Allahnya hanya penciptaan. Nah, ini harus dipahami dengan baik, ya. Maka nafsin antamuta illa biidnillahi kitaban muajjala. Nah, bahkan untuk mempertegas masalah ini, misalnya Imam Bukhari ya menulis satu kitab khusus yang berjudul Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan perbuatan hamba. Itu kan di situ ya titik tekannya ya masalah penciptaan masalah takdir ini. Nah, namun meskipun perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah tidak keluar dari kehendaknya, penciptaan takdir ilmunya manusia tetap tadi ya sudah saya tegaskan tetap melakukan perbuatan itu atas dasar kesadaran, pilihan dan kehendaknya tidak ada paksaan ya sehingga menjadi layak mereka diberi balasan atas perbuatannya itu dengan keadilan Allah. Jadi Allah menciptakan manusia perbuatannya sekaligus kehendaknya yang dipilih oleh manusia. Jadi manusia pun punya kehendak. Jadi kehendak itu juga kan apa namanya diciptakan oleh Allah di dalam diri manusia itu. Sehingga manusia itu punya kehendak juga. Nah, dengan kehendak manusia ya yang dia pilih, yang dia lakukan, nah itulah maka diberi balasan. Sehingga Allah memberi balasan ya dengan yang setimpal, yang sesuai. Nah, itu adalah bentuk keadilan Allah. Nah, jadi ini harus dipahami betul ya masalah takdir. Nah, karena kalau keliru dalam pemahaman tadi, nah, terjadi penyimpangan ya. Sebenarnya akan dibahas penyimpangan dalam iman kepada takdir. Ya, jadi setelah jelas bagaimana akidah Ahlussunnah berkaitan dengan iman kepada takdir, maka berikutnya kita mesti mengetahui penyimpangan yang terjadi terhadapnya. Secara umum ada dua kelompok yang menyimpang, yaitu pertama Qadariyah. Nah, kelompok ini menolak takdir Allah dan mereka ada dua kelompok, yaitu kelompok yang menolak empat rukun takdir secara keseluruhan, ya mereka tidak meyakini ini. Ilmu, pencatatan, kehendak, dan penciptaan itu mereka nafikan semua. Ya, jadi berarti kan Allah tidak mengetahui juga gitu kan rincian-rincian seperti para ahli filsafat al-falasifah itu kan jadi ilmu Allah itu hanya kuli saja, tidak juz'i. Ya, itu kan filsafat itu. Ya, sehingga mereka menafikan ilmu berarti itu.
dan menafikan ilmu ya otomatis menafikan berikutnya, menafikan pencatatan, menafikan kehendak dan penciptaannya. Jadi dianggapnya manusia sendiri yang melakukan itu tanpa ada campur tangan Allah. Ya itu penyimpangan ya kelompok pertama. Dan yang kedua, Qadariyah juga ada yang menolak dua rukun terakhir saja, yaitu kehendak dan penciptaan. Jadi mereka yang kelompok kedua ini masih menetapkan ya Allah memiliki ilmu atas semuanya. Ya dan juga dicatat dalam takdir, tapi tidak masuk dalam kehendak dan penciptaan. Ya, nah, tapi dua kelompok ini ya mereka sepakat bahwa hamba melakukan perbuatannya atas kehendak dan kemampuan mereka semata, tidak ada kehendak dan kekuasaan Allah padanya. Hamba itulah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Ya, sedangkan Allah tidak menciptakannya. Allah tidak berkuasa untuk menjadikan mereka mukmin atau kafir. Nah, ini menurut Qadariyah itu. Bahkan tidak mampu untuk menjadikan mereka duduk, berdiri dan sebagainya. Pemahaman ini dianut oleh kelompok Mu'tazilah. Dan yang pertama kali memunculkannya adalah Ma'bad al-Juhani wafat tahun 80 Hijriah, ini di awal-awal di Basra. Dan merupakan penyimpangan paling awal muncul berkenaan dengan takdir. Oleh karena itu diingkari langsung oleh para sahabat yang masih hidup ketika itu, yaitu Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Wasil bin Atta dan yang lainnya. Nah itu kelompok pertama. Kelompok kedua Jabriyah. Nah kelompok ini, nah ini sebaliknya. Ya kalau tadi menolak ya takdir Allah ya baik apa semua rukunnya ataupun sebagian. Jadi Allah tidak menghendaki, Allah tidak menciptakan perbuatan hamba. Nah, kalau Jabriyah itu sebaliknya dia menetapkan takdir tapi secara berlebihan sehingga meniadakan kehendak manusia, kehendak dan kemampuan manusia. Padahal Allah juga sudah memberi kehendak dan kemampuan juga kepada manusia. Ya, jadi kelompok ini menetapkan takdir Allah tetapi secara berlebihan, yaitu sampai menganggap manusia tidak memiliki kehendak dan kemampuan dalam perbuatannya. Jabar itu artinya pemaksaan. Jadi manusia melakukan perbuatannya dengan cara dipaksa, ibarat benda mati atau bulu-bulu yang diterbangkan oleh angin. Ya, pemahaman ini muncul belakangan, nah, jadi lebih belakangan ya kalau Jabriyah daripada Qadariyah. Yaitu pada awal-awal abad kedua Hijriah. Yang pertama kali mengatakannya adalah Ja'ad bin Dirham. Ini kan sebenarnya dianut oleh kelompok Jahmiyah. Kalau yang Jabriyah ini, makanya nanti di ahli kalam berikutnya Asy'ariyah juga terpengaruh dengan ini. Ya, jadi Ja'ad bin Dirham tuh yang mengatakan yang merupakan guru ya dari Jaham bin Safwan. Nah, karena Jaham bin Safwan itulah yang dinisbatkan Jahmiyah itu. Sebut Jahmiyah itu dinisbatkan kepada ini. Ja'ad bin Dirhamnya wafat tahun 124 Hijriah. Dan kemudian disebarkan di tangan muridnya yaitu Jaham bin Safwan ya wafat tahun 128 Hijriah yang kelompok Jahmiyah dinisbatkan kepadanya. Jadi Jahmiyah ini selain penyimpangan mereka dalam menolak sifat-sifat Allah, nah juga keliru dalam masalah takdir ya. Jadi mereka menafikan kehendak dan kemampuan pada hamba ya. Jadi dimaksa hamba itu. Tentu kalau dipaksa kan jadi tidak adil. Allah itu jadi tidak adil. Jadi menuduh Allah tidak adil ini sangat bahaya, sangat menyimpang pemahaman ini. Ya, nah di sini dijelaskan. Lalu datang kelompok Asy'ariyah.
Ya, yang membawa pemahaman yang dekat bahkan mirip dengan Jabriyah. Nah, jadi Asy'ariyah ini dalam masalah takdir belum sepenuhnya sesuai dengan Ahlussunnah. Yaitu mereka tidak mau menetapkan perbuatan pada hamba secara hakikat. Padahal tadi jelas bahwa perbuatan ini dilakukan oleh hamba atas kehendak dan kemampuan yang dimiliki oleh hamba yang sudah diberikan oleh Allah. Walaupun untuk bisa terjadinya tetap harus ada kehendak dan penciptaan dari Allah kan gitu. Ya. Jadi secara hakiki bahwa manusia itu berbuat. Nah, mereka membuat teori yang disebut dengan kasab upaya. Nah, di sini mereka membedakan antara kasab dan fiil, ya, kasab dan fiil. Mereka membedakan, padahal secara bahasa itu nggak beda. Kasab itu ya perbuatan juga, cuman mereka memahami secara berbeda. Nah, jadi di sini saja mereka sudah apa namanya menyeleweng dari makna bahasa yang jelas. Membuat konsep sendiri. Jadi yang mereka maksudkan bahwa upaya manusia itu manusia tidak memberi pengaruh terhadap perbuatan yang terjadi. Kita bisa baca ya dalam kitab-kitab mereka ya. Makanya kalau bicara syariah harus coba pahami perkataan para ulamanya. Dan mereka mengatakan seperti itu. Ya, ia hanya ada secara berbarengan saja atau iktiron, tidak menjadi sebab terjadinya. Teori kasab ini tidak menjadi solusi dari problem jabar ya pemaksaan itu. Ya, melainkan sebatas pengalihan dalam lafaz saja. Jadi faktanya ya, jadi disebut kasab itu hanya pengalihan lafaz, hakikatnya jabar juga. Karena dalam teori kasab ini manusia itu hanya mengupayakan tapi tidak berpengaruh kepada perbuatannya. Sehingga dalam melakukan perbuatan tetap apa namanya penentunya itu terjadi itu hanya semata-mata dari Allah saja. Tadi sedangkan manusia itu tidak berpengaruh pada perbuatannya. Ya apa bedanya dengan jabar? Ya dengan pemaksaan. Ya sama. Nah, sedangkan Al-Sunnah mengatakan manusia itu ya berbuat dia kehendak dia. Ya dia berbuat secara hakiki melakukan itu. Sehingga layak untuk dibalas. Kalau upaya tadi itu tidak berpengaruh pada perbuatan, lalu apa yang menyebabkan Allah boleh membalasnya? Ya kan? Masih tidak ada, masih tidak apa namanya dipahami ya secara akal sehat bahwa itu layak untuk dibalas oleh Allah. Ya kalau manusia tadi belum berbuat secara hakiki, secara sebenarnya berbuat, ya. Nah itu jadi lemah teori kasab ini lemah. Ya, jadi belum bisa mengatasi persoalan Jabar ya bahkan tadi hanya pengalihan lafaz ya. Adapun secara makna dan esensi tidak keluar dari Jabar itu sendiri. Oleh karena itu, tokoh mereka sebenarnya mengakui hal ini. Misalnya Ar-Razi, ya, Fakhruddin Ar-Razi mengatakan maka dengan hal ini ditetapkan bahwa perbuatan hamba dengan qada Allah dan qadarnya dan bahwa manusia terdesak dalam pilihannya dan bahwa tidak ada dalam realitanya melainkan jabar pemaksaan. Itu dalam kitab Al-Matalib Al-Aliyah jilid 9 halaman 43. Bisa dilihat sendiri. Jadi di sini jelas Ar-Razi menyebutkan realitanya Jabar ya. Jadi Jabriyah ya, nggak keluar dari Jabriyah, belum bisa mengatasi persoalan Jabriyah. Teori kasab ini yang dianut oleh
Asy'ariyah. Nah, tentu Ahlussunnah, para imam Ahlussunnah tidak menganut itu. Ya, jadi jelas-jelas menetapkan perbuatan hamba secara hakiki bahwa manusia itu yang berbuat. Makanya mereka pada akhirnya menisbatkan tuh perbuatan manusia itu adalah perbuatan Allah. Nah, ini juga sangat bahaya ya. Jadi kalau ada orang melakukan keburukan, kejahatan, lalu siapa failnya perbuatan dari apa yang melakukan perbuatan tersebut? Mereka mengatakan failnya Allah. Nah, ini kan bahaya. Ya, sedangkan manusia itu kasib saja gitu. Failnya Allah. Nah, sangat keliru sekali menisbatkan perbuatan hamba itu bahwa Allah yang melakukannya. Nah, berarti Allah melakukan kejahatan, waliyadzubillah. Ya, nah maka Ahlussunnah itu jelas. Ketika manusia melakukan perbuatannya, ya keburukan misalnya bahwa yang melakukan failnya manusia itu. Nah, sedangkan Allah ya menghendaki, ya menciptakan perbuatan hamba itu sehingga bisa terjadi. Perbuatan yang disebutkan kepada Allahnya adalah khalqunnya. Ya, perbuatan Allah apa? Khalqunnya menciptakan. Adapun perbuatan buruknya dilakukan oleh manusia, tidak oleh Allah. Nah, itu jelas sekali ya pemahaman Ahlussunnah. Nah, jadi ketika kita bicara ya masalah akidah ini harus lihat bukti-buktinya. Ya, apa jangan hanya pakai narasi-narasi. Ya, gitu. Jadi kalau kita sudah mengetahui hakikat secara mendalam, yang menggali bagaimana misalnya akidah Asy'ariyah itu, kita akan tahu sendiri ya. Jangan hanya bernarasi, oh ini semua Ahlussunnah ya, Asy'ariyah Ahlussunnah apa namanya secara umum seperti itu. Ya, tapi kita harus belajar mendetailnya. Apa sih hakikatnya? Ya, bagaimana? Ya, sehingga kita akan jelas akan tahu. Ya, dan apa namanya kita akan memilih mana yang benar-benar yang menjadi akidah Ahlussunnah ya, keyakinan Ahlussunnah. Begitu dan ini sudah diungkapkan oleh para imam Ahlussunnah dari sejak awal gitu ya, dari mulai para sahabat, tabiin kita bisa melihat, melacak ya perkataan-perkataan mereka, keyakinan mereka. Dan itu sudah dihimpun ya secara bersana dan seterusnya ya. Hanya masalahnya kita mau mempelajari atau tidak, mau fair tidak untuk mempelajari. Kebanyakan orang kan menutup-nutupinya ya hanya dengan narasi-narasi umum tadi seperti itu. Ya, jadi belajar itu harus pada argumentasi kepada bukti, jangan hanya terpengaruh pada narasi-narasi saja. Ya, kita harus jeli ya ada kejelian walaupun tentu apa namanya ketika kita sudah ketahui misalnya keliru ya. Nah, adapun memvonis orang nah itu kan beda lagi ya. Jadi ketika kita menilai keyakinan, perkataan atau pendapat ya, nah beda dengan menilai orangnya karena bisa jadi ada uzur-uzur ya yang diberikan kepada orangnya. Makanya nggak boleh juga kita langsung bermudah-mudahan dalam memvonis orang. Ya, kalau menilai perkataannya tadi harus jelas. Oh, ini keliru ya kita katakan keliru. Tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah ya kita katakan tidak sesuai. Ya, nah adapun orangnya misalnya yang memegang pendapat itu bisa jadi dia makzur ya diberi uzur ya kita doakan semoga Allah mengampuni misalnya gitu. Jangan kemudian berlebih-lebihan dalam memvonis orang, ya, apalagi ulama yang jasanya besar, ya jasa besar dalam membela Islam, itu seperti misalnya Paulina Rozi, ya kan, para ulama ahli kalam, ya, nah, itu kita jangan apa namanya bermudah-mudahan, apalagi mengumbar ponis-ponis di depan umum itu
tidak seperti itu Ahlussunnah dalam mengajarkan. Ya, nah itu iman kepada takdir ya. Kemudian iman kepada ini masih ada waktu ya, insya Allah. Iman kepada para rasul. Atau kalau mau ada pertanyaan dulu boleh saya kalau ada. Takdir. Ya, kalau tiada mungkin kita lanjut ya. Ini nggak banyak insya Allah. Kan Al-Qairwani juga menyebut secara singkat aja ya tentang Rasul ini, tapi sebagai akidah dasar yang perlu kita pahami ya, itu harus tahu juga apa saja hal-hal penting yang harus diketahui seputar iman kepada Rasul. Jadi dalam matanya beliau hanya mengatakan al-ba'isul rusul ilaihim liqomatil hujjati alaih. Di Allah yang mengutus para rasul kepada mereka untuk menegakkan hujah atas mereka. Berarti kan ini memuat iman kepada para nabi dan rasul. Ya, nah disebutkan pembahasan iman kepada rasul setelah iman kepada takdir mengandung isyarat untuk menegaskan bahwa meski semua yang terjadi tidak keluar dari takdir Allah, tidak berarti manusia tidak dibebani dengan syariat Allah. Nah itu tadi karena manusia diberi kehendak dan kemampuan melakukan perbuatannya sehingga diberikanlah syariat. Kalau manusia tidak bisa melakukan perbuatan, untuk apa diberi syariat gitu kan? Ya, nah diberi syariat ini ya oleh melalui para rasul itu. Ya, mereka tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kewajiban berkewajiban untuk menjalankan syariat. Nah, diutusnya para rasul adalah untuk menyampaikan risalah wahyu dari Allah kepada mereka dan menjadi hujah atau bukti atas mereka. Jadi ini tujuan ya, tujuan diutusnya para rasul itu ada dua ya. Jadi satu menyampaikan risalah wahyu, yang kedua menjadi hujah. Supaya pada saat Allah membalas perbuatan mereka itu, nah ada alasannya, ada apa namanya ya alasan yang menjadi layak diberi balasan. Itulah hujah itu bukti. Ini menunjukkan keadilan Allah, gitu ya. Ya, sebagaimana dalam ayat Rusulan mubashirina wa mundirin li alla yakuna linas 'alallahi hujjatum ba'da rusul. Ya, wa kana Allahu azizan hakima. Nah, kita wajib mengimani seluruh nabi dan rasul tanpa membeda-bedakannya. Sebenarnya dalam surat Al-Baqarah ya, "Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billah." Ya, semuanya beriman ya, para nabi dan orang beriman itu la nufariqu baina ahadin min rusulih, tidak membeda-bedakan ya seorang pun dari para rasulnya, ya mereka semua mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, jadi dari segi bahwa mereka semuanya adalah utusan Allah. Ya, yang diberi wahyu ya dengan tugas tadi menyampaikan salah dan menjadi hujah. Jadi sama ya dalam hal itu ya. Walaupun tidak menafikan adanya keistimewaan masing-masing. Jadi dalam hal iman bahwa semuanya nabi, semuanya rasul itu harus sama. Ya, jadi iman kepada mereka itu harus lengkap. Jangan kemudian menolak kepada sebagian gitu ya. Jadi ya apa kepada sebagian yang beriman tapi kepada sebagian yang lain tidak. Nah, itu berarti dia membeda-bedakan. Ya, jadi dalam hal imannya itu sama semua bahwa mereka nabi para rasul. Ya, nah adapun mereka masing-masing punya keistimewaannya sendiri ya, tetap
Ya kita meyakini sebagaimana yang diinformasikan oleh Allah. Ya, dijelaskan oleh Ibnu Katsir ya dalam tafsirnya. Mereka tidak membeda-bedakan antara satu dengan lainnya dengan beriman kepada sembilan, kufur kepada sembilan yang lain itu maksudnya. Tapi semuanya di sisi mereka adalah orang-orang yang jujur, baik, cerdas, dan diberi petunjuk yang menunjuki kepada jalan-jalan kebaikan. Ya makanya karena para nabi dan rasul ini dijaga ya oleh Allah, maksum semuanya. Ya, nah maka ya semuanya adalah orang-orang mulia ya, tidak mungkin ada perbuatan-perbuatan maksiat atau dosa besar yang mereka lakukan, nggak mungkin. Ya makanya ketika jelas sekali kalau ada misalnya kisah para nabi tapi bertentangan dengan kemuliaan nabi, itu ya nggak mungkin benar gitu cerita-cerita itu. Ya itu sebagai bentuk perendahan ya kepada nabi. Dan jelas ya riwayat, banyak ya riwayat-riwayat palsu kan, Israiliyat dan sebagainya, ada ya kisah-kisahnya yang kalau kita baca itu merendahkan martabat Nabi gitu kan. Itu kan tidak mungkin Nabi seperti itu. Beliau juga menjelaskan siapa yang mengingkari satu rasul, sungguh ia mengingkari semua rasul, karena tidak ada perbedaan antara rasul dan rasul yang lain. Ya, kita mengimani para rasul, para nabi rasul baik yang disebutkan namanya ya dan jelaskan kisahnya maupun yang tidak ya. Makanya nabi dan rasul tidak hanya terbatas 25 ya, karena Allah sebutkan dalam ayat ini ya, misalnya dalam surat Ghafir ayat 78, ya, laqad arsalna rusulan min qablika ya minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsushum alaik. Ya, jelas. Jadi ada yang dikisahkan, ada yang tidak. Ya, ya karena nggak mungkin masa yang panjang ya sejarah manusia itu hanya dengan 25 nabi, itu kan nggak akan cukup. Karena di setiap umat kan ada rasul yang diutus. Ya, nah cuman kita tidak bisa menentukan ya tanpa ada dalil. Siapa nabi dan rasul itu nggak bisa dengan perkiraan. Ya, dan meyakini bahwa setiap umat diutus Rasul kepada mereka yang tugasnya sama, yaitu mengajak kepada tauhid, hanya beribadah kepada Allah dengan menjalankan syariat yang diturunkan kepada mereka. Ya, itu ajarannya, inti ajarannya tauhid semua sama. Ya, karena kan nanti para pengikutnya yang kemudian menjadi agama ya itu karena penyelewengan ya, misalnya Yahudi diturunkan apalagi banyak nabi kan kepada mereka. Di antaranya Nabi Musa dengan diturunkan Taurat. Ya kan, oh ya tidak bisa dikatakan bahwa Nabi Musa misalnya agamanya Yahudi kan tidak. Mereka semuanya tauhid ya, mengajarkan tauhid wahyu dari Allah. Ya, agama Yahudi itu adalah penyimpangan, penyelewengan berikutnya. Dari kedua Kristen, nggak bisa dikatakan Nabi Isa agamanya Kristen tidak. Kristen itu adalah penyimpangan dari ajaran Nabi Isa alaihissalam ya, dan bahkan bisa juga disebut dalam makna umum ya, dalam makna umum bahwa para nabi itu ya agamanya Islam gitu secara makna umum. Ya, makanya di surah Al-Baqarah itu kan nahnu muslimun kan itu para nabi itu dalam makna umumnya. Karena kan nanti dalam makna khusus itu Islam ya diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karena memang ada kekhasan dalam syariat. Ya, adapun para nabi lain ya punya syariat sendiri. Walaupun secara globalnya sebetulnya sama, syariat secara global ada sholat, zakat, saum ya. Itu yang beda itu di rinciannya.
Ya kulin ja'ala minhu syir'ata wa minhaja. Ya, jadi syir'ah apa namanya itu dari segi tadi ya syariat secara global ya dan tauhid ya semuanya sama. Ya yang apa? Nah, adapun dari segi perinciannya itu yang berbeda ya. Nah, sebenarnya dalam hadis juga nahnu ma'asyiro ini bukan ma'asyirol anbiya ihwatun li allat dinuna wahid. Ya, jadi kata Rasulullah, kami para nabi adalah saudara-saudara yang melainan ibu, tetapi agama kami satu. Makna yang dimaksud ialah ajaran tauhid yang diperintahkan oleh Allah kepada semua rasul yang diutusnya dan terkandung di dalam semua kitab yang diturunkannya. Semuanya sama ya, mentauhidkan Allah. Nah, adapun berbagai macam mengenai berbagai macam syariat yang berbeda dalam masalah perintah dan larangan, ada kalanya sesuatu hal dalam suatu syariat diharamkan, kemudian dalam syariat yang lain dihalalkan dan kebalikannya. Lalu diringankan ya dalam suatu syariat, sedangkan dalam syariat lain diperberat. Yang demikian itu karena mengandung hikmah yang tidak terbatas serta hujah yang jelas bagi Allah dalam menentukan hal tersebut ya. Semuanya dalam tafsir Ibnu Katsir. Para nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran ada 25 ya, itu yang sudah kita kenal ya, ada Nabi Yusuf dan seterusnya. 18 dari mereka disebutkan dalam rangkaian ayat di surat Al-An'am 83-86 nih, dalam rangkaian ini ada 18 nabi. Dan sisanya itu wa ila adi huda wa ila sunnah salihah ya wa ila madinah syuaiba inna wastafa adam wa nuhan wa ismail wa idris wa dzalkifli kullu minas sabirin ya Muhammadun Rasulullah waladina ma'asyadda al-kufar rahmah bainahum. Nah, kalau hafal ayat-ayat itu berarti di situ sudah semua disebut apa nabi-nabi para nabi 25. Dari 25 itu ada yang ulul azmi ya, ada 4 ya, apa ada 5 ya, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Ya, karena memang diberikan ujian yang lebih ya sehingga memiliki derajat yang lebih. Nah, jadi kita memperlakukan secara sama dalam keimanan bukan berarti ada, tidak ada perbedaan keistimewaan dan derajat. Jadi para nabi itu juga ada tingkatan dalam derajatnya. Nah, maka ulul azmi 5 nabi dan rasul ini ya yang paling tinggi kan derajatnya, derajat kemuliaannya. Makanya di surah Al-Baqarah itu kan disebut darajat itu ya ada beberapa perbedaan derajat. Tilka rusul padona ba'dhum ala ba'din kan gitu. Kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. 5 nabi ini disebut di dalam ayat ini satu ayat nih surat Al-Ahzab ayat 7 ini ada 5 ulul azmi itu. Ya, meskipun menurut ulama lain ada yang mengatakan bahwa ulul azmi itu adalah seluruh nabi ya ada pendapat lain tapi yang lebih kuat itu ya insya Allah. Nah, jumlah 25 itu bukan pembatasan ya sebenarnya tadi disebutkan ada nama-nama lain yang disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun hadis seperti Uzair ya Hidir, Samuel ya Yusa bin Nun dan lain-lain. Jadi prinsipnya kalau disebut namanya baik di dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih kita mesti menerima dan meyakinnya. Adapun yang tidak disebut namanya kita mengimaninya secara global, tidak boleh mereka reka nama-nama yang lain sebagai sebagai nabi tanpa dasar yang jelas di dalam nas. Ya nggak boleh misalnya kita ada baca sejarah, wah ini hebat nih orang ini gitu. Lalu kita anggap wah ini berarti nabi ya belum tentu. Ya tidak boleh ya menentukan. Misalnya apa Alexandria ya apa Iskandar gitu dan sebagainya ya. Ya nggak boleh kita menentukan.
Nah, ada hadis yang menyebutkan jumlah itu ya tertentu dari Nabi Rasul. Seperti disebut Nabi berjumlah 120.000 dan yang menjadi Rasulnya 313. Itu dalam riwayat Ibnu Hibban nomor 807. Atau Nabi berjumlah 124.000 dan yang menjadi Rasul 315 dalam tafsir Ibnu Abi Hatim. Nah, semua hadisnya tidak terlepas dari kedoifan karena terdapat rawi yang doif sehingga tidak kuat untuk dijadikan hujah. Yang jelas tentu jumlah mereka sangat banyak. Nah, jadi penentuan jumlah ini hadisnya doif ya, tidak kuat untuk dijadikan hujah. Ya, jadi akidah ini kan ya hukum juga kan semua itu tidak bisa dengan hadis yang doif harus sahih hadisnya. Ya, perbedaan Nabi dan Rasul ya syarat seorang disebut Nabi atau Rasul adalah diturunkan wahyu oleh Allah kepadanya dan semua berasal dari kalangan lelaki ya sebagaimana disebutkan ya wa ma'asana min qabli di jalan ya, laki-laki. Nah, ada ulama yang mengatakan bahwa istilah Nabi Rasul sama saja dan ada juga yang mengatakan ada perbedaan dan ini yang lebih kuat. Dalilnya diantaranya keduanya disebut secara tersendiri misalnya dalam Quran Al-Hajj ayat 52. Nah, secara umum perbedaannya adalah Nabi itu lebih umum dari Rasul. Artinya semua Rasul adalah Nabi, tapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan jika diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada yang lainnya, maka ia adalah Rasul. Jika tidak, maka ia disebut Nabi saja. Itu dalam syarah Aqidah Tahawiyah Ibnu Abil Izz ya Nabi. Ada juga yang mengatakan jika diberi syariat baru maka ia Rasul. Ya. Kalau meneruskan syariat sebelumnya ia Nabi saja. Dalam tafsir Al-Alusi. Nah, ada yang mengatakan jika diberi kitab maka ia adalah Rasul. Jika tidak maka ia adalah Nabi saja. Al-Binayah Syarah Al-Bidayah Al-Aini. Badruddin Al-Aini. Namun yang lebih tepat insya Allah ya adalah nah jadi perbedaan Nabi dan Rasul jika diutus kepada orang-orang kafir yang menentang dan mengingkari baik diberi syariat baru ataupun meneruskan syariat Rasul sebelumnya, maka ia disebut Rasul. Tetapi jika ia hanya menyampaikan kepada orang-orang beriman saja, maka ia disebut Nabi saja. Nah, ini yang lebih kuat, insya Allah ya. Perbedaan Rasul dan Nabi itu. Jadi kalau Rasul itu diperintah untuk menyampaikan kepada orang kafir yang menentang. Jadi ada orang yang menentangnya. Ya baik itu dia diberi syariat baru atau menurut Rasul sebelumnya dia tetap Rasul. Nah, tapi kalau hanya jadi Nabi tetap menyampaikan gitu. Karena kan ada pendapat kalau Nabi tidak menyampaikan, enggak, justru Nabi juga tetap menyampaikan, cuma menyampaikannya kepada orang beriman saja. Ya, tidak ada kepada orang-orang kafir yang menentang. Ya, sebenarnya dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Nabi adalah yang diberikan berita wahyu oleh Allah dan dia memberitakan apa yang Allah beritakan itu. Dan jika ia diutus dengan hal itu kepada orang yang menentang perintah Allah agar ia menyampaikan kepadanya risalah dari Allah, maka ia adalah Rasul. Adapun jika ia hanya mengamalkan syariat sebelumnya dan tidak diutus kepada seorang pun untuk menyampaikan risalah dari Allah, maka ia Nabi bukan Rasul. Ya, jadi maksudnya tadi ya yang menentang itu. Adapun kepada orang beriman di sekitarnya ya dia menyampaikan. Firman di sini disebutkan wa ma arsalna min qablika min rasul wala nabi. Ini kan jelas ya dibedakan. Ia menyebutkan pengutus itu umum mencakup keduanya dan mengkhususkan salah satunya sebagai rasul, maka ini adalah rasul mutlak yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada orang yang menentang Allah seperti Nabi Nuh alaihissalam dan telah disebutkan dalam hadis bahwa ia adalah rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi dan sebelumnya adalah para nabi. Nah, jadi rasul pertama itu Nabi Nuh alaihissalam karena memang diutus kepada orang yang menentang.
Adapun sebelumnya adalah para nabi seperti Sis dan Idris alaihissalam, dan sebelum keduanya yaitu Adam. Ia adalah nabi yang diajak bicara oleh Allah. Ibnu Abbas berkata antara Adam dan Nuh adalah 10 abad, semuanya di atas Islam. Maka mereka semuanya adalah para nabi yang datang wahyu kepada mereka dari Allah yang berisi apa yang yang mereka kerjakan, ya, dan mereka memerintahkannya kepada orang beriman yang ada pada mereka karena keadaan mereka yang beriman kepada mereka sebagaimana pemeluk satu syariat menerima apa yang disampaikan oleh para ulama dari Rasul. Nah, jadi mereka tetap menyampaikan cuman kepada orang beriman ya seperti Nabi Adam. Nah tadi ada yang bertanya ya. Jadi itu nabi ya, jadi nabi ya, Nabi Adam, Idris, ya. Baru nanti Nabi Nuh, nah itu baru Rasul ya, karena diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang-orang yang menentang. Karena awal mula kemusyrikan kan justru di zaman Nabi Nuh. Begitu pula para nabi Bani Israel memerintahkan syariat Taurat dan terkadang diwahyukan kepada salah satu dari mereka wahyu khusus dalam kisah tertentu, tapi mereka adalah berada dalam syariat Taurat seperti seorang alim yang diberi pemahaman oleh Allah dalam suatu permasalahan terhadap suatu makna yang sesuai dengan Al-Quran, sebagaimana Allah memahamkan kepada Sulaiman hukum permasalahan yang ditetapkan olehnya dan Nabi Daud alaihissalam. Ini sebagaimana dalam kitab An-Nubuwat nih penjelasan Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, dalam kitab An-Nubuwat ini beliau cukup apa namanya rinci, ya detail ya, sehingga jelas ya pemahaman ya terhadap dalil-dalilnya ya sehingga disimpulkan. Ya, lalu membahas tentang kesempurnaan sifat para nabi dan rasul. Ya, ini masih panjang nih hal-hal yang perlu kita ketahui ya tentang rasul ini ya. Nanti disebutkan tentang sifat-sifat yang harus ada ya dalam diri rasul ya. Walaupun secara umum yang mereka sifat-sifatnya sempurna, mulia ya. Dan juga nanti akan dibahas apa namanya bukti ya yang disebut dengan dalailun nubuwah ya, dalailun nubuwah, bukti-bukti kenabian. Nah, itu nanti akan kita bahas. Nah, di sini juga nanti ada perbedaannya dari ahli kalam. Jadi para ahli kalam itu mengatakan bahwa bukti kenabian itu hanya mujizat saja ya. Padahal banyak tidak hanya mujizat. Gitu ya. Nah, sampai situ dulu ya, Allah alam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan mungkin. Kalau tidak ada ya kita cukupkan ya. Masih ada poin-poin ya yang perlu kita ketahui dari pembahasan iman kepada Nabi dan Rasul. Bukti kenabian itu banyak ya, bukan hanya mujizat. Sini ada Kitab fisiknya sudah ada, Ustaz. Sudah jadi syarahnya, Ustaz. belum selesai. Ada pembahasan akhir yang belum selesai. Oh, siap, Ustaz. Ya, Nanti kalau udah jadi pesan, Ustaz. ya insya Allah. Kewajibannya kepada para Nabi dan Rasul. Kalau ini cukup lengkap dan harus menjadi apa namanya keyakinan dasar kita ya. Allah alam bisawab, aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.